Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya yang membahas tentang metode simplex. Metode simplex. Metode simplex biasa digunakan untuk menyelesaikan soal programming linear yang digunakan untuk mencari nilai maksimal dari satu fungsi tujuan biasanya ya. Jadi fungsi z-nya ini adalah yang kita cari biasanya fungsi maksimal. Nah, ada satu metode lagi yang biasanya digunakan untuk mencari fungsi minimal ya dalam program linear yang kita sebut dengan metode simplex dua fase. Metode simplex dua fase. Langsung saja hari ini saya akan coba jelaskan dengan satu contoh soal ya. Misalnya diketahui fungsi tujuan dari yang ingin diminimumkan adalah fungsi tujuan yang ingin diminimumkan adalah z sama dengan 2x1 plus 4x2 ya, diminimumkan. Lalu fungsi kendalanya kalau minimum berarti kendalanya tandanya biasanya lebih besar ya, tandanya lebih besar. Jadi 2x1 plus x2 harus lebih besar sama dengan 14. X1 tambah X2 harus lebih besar sama dengan 12. Yang kemudian yang ketiga X1 tambah 3X2 harus lebih besar dari 18. Jadi ini adalah satu contoh soal ya dengan satu fungsi kendala, dengan satu fungsi tujuan dan 3 fungsi kendala, ya, fungsi kendala atau fungsi hambatan. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya ini mirip dengan simplex yang biasa yang satu fase ya. Simplex dua fase itu mirip sekali. Cuma nanti memang ada tahapan ya sampai dua kali gitu. Kita lihat ya. Jadi tahapannya ketika kita menyelesaikan soal simplex dua fase ini ya, persamaan fungsi kendalanya kita rubah dulu menjadi dari bentuk seperti ini. 2x1 plus x2 lebih besar sama dengan 14. X1 tambah X2 lebih besar dari 12 sama dengan 12, X1 tambah 3X2 lebih besar dari 18. Ini semuanya kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. Kalau di fungsi simplex biasanya nanti ada slack variable atau variable slack yang kan biasanya kita tulisnya gini. Fungsi bentuk yang seperti ini kita rubah menjadi kalau pakai simplex biasa ya 2x1 tambah X2 min S1 sama dengan 14 ya. Ini di fungsi simplex biasa. Tapi di fungsi simplex dua fase ini kita tambahkan satu lagi. Ada tambah R1. Kalau untuk yang slack 1 nanti ada tambah lagi R2 di sini, ada tambah lagi R3 di sini. Ya. Beda sedikit di situ ya, beda sedikit di sini. Ya. Lalu dari sini kita nanti dapatkan nilai R-nya. R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa. R1 di sini artinya apa? Kalau kita rubah R1 sama dengan 14 kurang 2X1 kurang X2 tambah S1. R2-nya sama dengan 12 kurang 1X1 kurang 1X2 tambah S2. R3-nya 18 kurang X1 kurang 3X2 tambah S3. Nah, dari sini nanti kita cari satu variabel R ya. Variabel R yang merupakan hasil penjumlahan dari R1, R2, R3 ini. Jadi kalau kita jumlahkan, R ini R kecil ya. R kecil ini adalah sama dengan 14 tambah 12 tambah 18 hasilnya 14. Lalu X1 tambah 2X1 tambah 1X1 tambah 1X1 jadi minus 4X1. Ini jadi minus 5X1. Lalu tambah S1 tambah S2 tambah S3. Nah, dari sinilah nanti ini kita buat seolah-olah menjadi fungsi yang baru. Kalau awalnya fungsi tujuannya Z sama dengan ini. Lalu ini fungsi kendalanya. Dari sini kita nanti punya satu fungsi tujuan yang baru yang kita sebut dengan R ya. R sama dengan 44 min 4x1 min 5x2 tambah s1 tambah s2 tambah s3. Lalu fungsi kendalanya jadi ini
ya. Fungsi kendalanya jadi ini 2x1 tambah 1x2 min S1 tambah S1 dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi ini seperti kita buat satu fungsi tujuan yang baru, ya ini. Jadi fungsi kendala yang ini ya. Nah dari sini nanti baru kita masuk ke mirip seperti simplex biasa ya. Kita masuk ke iterasi. Ya. Oke. Tadi kan kita punya ini nih. Satu fungsi tujuan dan fungsi kendala yang baru ya. Kemudian kita buat tabel iterasinya atau kemarin saya sebutnya tableau ya. Atau tabel awal, mulai dari tabel awal iterasi sampai tabel iterasi 1, 2 dan seterusnya sampai nanti dia sudah paling optimum ya. Nah, di sini semua variabel-variabelnya kita masukkan nih. Mulai dari variabel R, X1, X2, S1, S2, S3, S1, R2, R3 dan BSF kalau ya BSF ya. Yang nilai 44, 14, 12, 18 ini kita sebut dengan BSF. Lalu kita masukkan di sini ini variabel basisnya ya. Variabel basisnya sebelumnya kita nggak tahu gini. Kan awalnya gini. Yang variabel basisnya kita masukkan tadi yang pertama nih R-nya 1, 4x1, lalu 5x2-nya, S1-nya minus 1, minus 1 S2, minus 1 S3, R1-nya 0, R2-nya 5, R3 0, BSF-nya 44. Lalu yang baris kedua, fungsi kendala. R-nya 0, ininya 2, 1, min 1, 1, ya, S2-nya 0, S3-nya 0, R1-nya 1, R2-nya 0, R3-nya 0. Lalu fungsi kendala yang kedua. Ininya 1, 1, 0, min 1, lalu 0, 0, 0, R2-nya 1, R3-nya 0. Ininya 12. Lalu fungsi kendala yang ketiga, 1, 3, ininya 0 ya, R-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 0, ini, yang minus 1 S3-nya, dan R3. Nah, nanti dari sini, kan kita tentukan variabel basisnya ya. Variabel basisnya adalah nilai yang dalam satu kolom, dia punya nilai 1 atau min 1, selebihnya 0. Kita lihat di sini. Di sini kolom ini, ada yang seperti ini ya. Ini kolom R ya. Ini R kita sebut sebagai basisnya. Ini semuanya 0 0 0. Lalu ini ini R1. Ini R1 ya. R1 ini. Dan R1 R1. Lalu R1. Lalu di sini ini R2 ya. 0 0 1 R1 biar notasinya sama, saya bikin ini R1, ini R2 di sini, ini R3 ya. Nah ini variabel basisnya. Nah kemudian setelah itu kita cari kolom kunci ya. Yang kita cari di baris R ini yang nilainya paling positif. Di sini kita lihat di baris R yang paling positif adalah 5, ada di kolom X2. Maka X2 ini kita sebut sebagai kolom kunci. Ya. Lalu kita cari berikutnya, kita cari baris kuncinya. Baris kuncinya kita cari berdasarkan ini. Rasio antara BSF dengan tadi nilai yang ada di kolom kunci. Jadi 14 dibagi 1, 12 dibagi 1, hasilnya. Lalu yang terakhir 18 dibagi 3 ya. Nah,
Di antara tiga rasio ini, perbandingan antara BSF dengan nilai-nilai yang ada di kolom kunci, kita dapatkan yang paling kecil adalah ini. Ya. Nah, maka ini adalah sebagai baris kunci. Sebagai baris kunci, nanti di iterasinya, saat kita rasio pertama, ini kita upayakan supaya nilainya 1, yang ini nilainya 0, 0, 0. Ya. Seperti ini. Gimana caranya supaya nilainya di sini 1? Maka semua baris yang ada ini seperti kita selesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Ini kita bagi 3, semua dibagi 3. Ketika ini kita bagi 3, ya, saya bikin sama dengan ini saya bagi 3, ya, hasilnya atau biar gampang ini saya pindahkan di sini dulu deh ya. Awalnya kan gini, saat operasinya awalnya seperti ini, lalu ini saya rubah supaya X2 nya ini. Saya copy dulu. Awalnya seperti ini ya, awalnya seperti ini, lalu saya pengen merubah ini supaya jadi 1 nih, yang nah ini supaya 3 ini jadi 1, maka semua baris ini saya bagi 3. Jadi ini semua ya, semua yang ada di baris R3 itu dibagi dengan 3. Hasilnya ini sudah jadi kolom kuncinya ya. Ini 3 sudah jadi 1 sekarang. Nah, sekarang 3 kolom di baris ini di baris 3 di 3 baris atas ini kita pengen rubah supaya nilai jadi 0, jadi 0, jadi 0. Nah, caranya gimana? Kalau ini R2-nya tinggal kita kurangin supaya jadi 0, R2 dikurangin R3. Maka ini R2 yang ini ya dikurang sorry. C8, C7, C9 dikurang biar hasilnya di sini nanti 0 ya. Tapi operasinya harus ke semuanya. Ya. Oke, lalu yang ini pun sama, 1 dikurang 1 supaya jadi 0. Maka ini sama dengan ini dikurang ini hasilnya ya 0. Nah, sekarang ini sama. Ini pun sama. Kalau ini supaya jadi 0, maka kita kurangin 5 kali R3 yang baru di sini ya. Jadi ini sama dengan baris pertama R kecil dikurangi 5 dikali ini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Nih, sudah 0 semua ya. Ini sudah 0, 0, 0, 0. Ini 1. Nah, ketika jadi seperti ini, maka R3-nya jadi variabel yang hilang digantikan dengan X2 ya. Ini kita variabel basisnya berubah menjadi X2. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, ini ternyata masih ada yang nilainya positif nih. 2/3 nilainya X1 masih positif. Artinya belum optimal. Supaya optimal kita iterasi lagi. Caranya gimana? Kita cari yang berikutnya X1 ini, yang ini kita jadikan sebagai kolom kunci ya, karena ada nilai 2/3 ini nilai yang paling besar, yang paling positif. Sekarang paling positif yang baru ada di sini sekarang. Lalu berikutnya kita cari rasionya. Rasionya di sini ini hasilnya 12, 8 dibagi 1/2/3, hasilnya 4/5 ya. Ini kalau kita bagi 8 dibagi nah, ini kita dapat ternyata ini yang paling kecil. Maka di sini ini sekarang nanti jadi yang jadi kuncinya di sini ya, unit kuncinya ada di sini.
Nah, ini kita upayakan supaya nanti nilainya 1. Gimana caranya? Caranya sama seperti iterasi yang pertama tadi. Ini harus dibagi dengan 1, 2/3 ya. Jadi nanti ini saya copy dulu ya. Ini kan awalnya gini. Ini kita bagi dengan 1, 2/3 sama dengan ini dibagi pembaginya ini. Tapi 1, 2/3 ini saya kunci supaya nilainya nggak geser. Ya. Lalu ini sudah jadi 1. Nah, ini kita pengen jadikan dia supaya jadi 0. Ya. Lalu supaya jadi 0, maka ini kita bisa lakukan dengan cara ini. Garis sama dengan ini dikurang ini dikali garis yang ini satu. Tapi ini jangan lupa kita kunci P16. Ini bukan ini. Nol. Ini kita pengen supaya dia jadi 0 ya. D16 1, 2/3 D2 D15 Oh, ini salah. Ini harusnya D15. Lalu yang ini ya sama nih, supaya jadi 0 maka ini sama dengan R2 yang di sini dikurang ini dikali C17 D17 C12. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Oke, lanjut ya. Lanjut, kalau kita lihat di sini, tadi R2-nya ya, sama dengan R2 yang di sini, dikurang ini faktor ininya ya, 2/3 kali C24 ya. Nah, sekarang ini pun sama dengan ini dikurang ini dikali ini. Tapi D18-nya kita kunci dulu. Ya. Nah, sekarang kita punya dapatkan satu lagi yang baru nih. Yang awalnya di sini kan awalnya di sini R1, sekarang sudah jadi X1 nih. Awalnya R1, sekarang jadi X1 ya. Karena di sini hanya X1 yang nilainya hanya R di sini. Di kolom X1 ada nilai 1 cuma di sini. Di sininya 0, di sini 0, di sini 0. Maka di sini jadi X1. Ya. R1-nya berubah menjadi X1. Oke. Nah, dari sini kita lihat hasilnya. Ini hasilnya kita sudah dapatkan ada ini R, ini X1, lalu ini masih R2 ya, masih R2. Ininya X2 di sini ya.
Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih ada yang nilainya positif nih. S1 di sini nilainya masih positif ya. S1 di sini masih nilainya positif. Ini kita jadikan kolom kunci lagi. Kita buat kolom kunci, berarti di sini kita dapat ini dibagi S1 ya, kolom di kolom S1. Ini 8. Nah, kita ambil yang ini nih, yang paling kecil 7. Berarti ini adalah unit kuncinya ya, unit kuncinya. Ini kita upayakan supaya nilainya jadi 1. 1 berarti ini saya rubah, saya copy dulu ya. Begini ya. Nah, ini kita upayakan supaya dia nilainya 1. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara dibagi dengan 2/5 ya. Jadi ini sama dengan untuk yang ini kita bagi dengan 2/5 ya. Ya, ini sudah 1 ya nilainya sekarang ya. 1 sudah 1. Lalu ini kita buat supaya jadi 0, 0, ini 0. Caranya gimana? Kita mulai dari yang atas dulu ya. Yang atas dulu berarti ini R1 sama dengan ini dikurang 2,5 ini dikali ini. Nah, ini kita kunci dulu F-nya. Ya. Lalu yang X2 supaya ini kita tambahkan ya, ini menjadi 3/5 berarti sama dengan ini dikurang ini dikali ini. Kita kunci dulu. Nah, ini sudah 0 ya, 0, 0, 0. Lalu berikutnya ini X2 ini sama dengan dikurang sama, kita kunci dulu 2 lalu kita tarik. Maka kita sudah dapatkan. Nah, di sini sekarang R2-nya berubah jadi S1 nih. Kenapa? Karena ini sudah jadi kolom kolom kunci tadi sudah seperti ini kondisinya 0, 0, 1, 0. Berarti ini sekarang menjadi variabel basis di sini. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya sudah nilainya yang mulai dari sini ya, nilainya sudah negatif atau 0. Berarti ini sudah optimum ya. Lalu fase 2-nya, ini baru fase 1-nya. Fase 2-nya kita coba masukkan ya. Kan di sini nih, di sini kita punya dapat nilai R-nya itu sama dengan ini R-nya X1-nya 9, S1-nya 7, X2-nya 3. Seperti ini. Lalu kita lihat yang variabel X1, X2 di sini ya.
kan fungsi goal awal adalah Z sama dengan 2x1 plus 4x2. Lalu x1 dari situ kita dapat nilainya adalah x1 ini 1x1 tambah min 1,5 ya, min 3 atau min 3/2 S2 tambah setengah S3 sama dengan 9. S1 nya ini S1 nya sama dengan S1 di sini S1 nya ya, S1 min 2,5 S2 plus setengah S3 kurang R1 plus 2,5 R2 min setengah R3 min, ini R-nya kita abaikan di sini. R-nya kita abaikan, kita lihat di sini aja. S1 nya adalah S1 min 2,5 S2 min plus setengah S3 sama dengan 7 ya. Lalu X2 nya di sini setengah X2 plus setengah S2 min setengah S3 sama dengan 3 ya. Ini kita jadi ini. Nah, dari sini X1 ini kita rubah menjadi X1 sama dengan 3/2 S2 min setengah S3 plus 9, X2 nya ini sama dengan ini. Lalu ini kita masukkan ke fungsi tujuan tadi 2x1 plus 4x2 sehingga kita dapatkan Z sama dengan 3s2 min 1 S3 tambah 18 min 2s2 tambah 2s3 tambah 12 hasilnya ini. Jadi ini sebagai fungsi tujuan yang baru ya. Kembali ini kita anggap sebagai bentuk baku, ada Z min S2 min S3 sama dengan 30. Ini S3. Ya, ini sama dengan 30. Ini sebagai fungsi kendalanya. Lalu kita lakukan fungsi tabulasi tadi ya. Kita masukkan Z-nya ini, X1-nya ini, S1 ini. Nah, di sini kebetulan hasilnya sudah negatif semua, 0 atau negatif, berarti sudah optimal. Nanti kalau seandainya hasilnya positif, maka kita optimalkan dengan cara sama operasi balas elementer supaya nanti nilainya 0. Nah, dari sini kita sudah dapat nilainya adalah X1-nya 9, S1-nya 7, X2-nya 3. Ya, kalau kita masukkan ke persamaan ini, ke persamaan 2x1 plus 4x2, 2x1 berarti sama dengan 2 kali x1 tambah 4 kali berapa tadi? Ya, 4 kali x2 hasilnya kita akan dapatkan ini Z-nya 3. Jadi inilah metode 2 fase. Sampai saya cukup